Pagi itu, kampung Karangjati diselimuti kabut tebal. Dari balik gang sempit di dekat musala tua, aroma daging rebus menyebar, mengundang rasa lapar. Warung bakso milik Haji Yakut sudah ramai. Padahal matahari belum sepenuhnya muncul, banyak warga percaya bakso Haji Yakut berbeda kenyang, gurih, dan selalu bikin ketagihan. Di balik dapur, Haji Yakut berdiri mematung di depan kuali besar. Wajahnya redup diterangi cahaya Petromax. Ia memasukkan sepotong daging ke dalam kuah mendidih, lalu berbisik pelan, seolah sedang berdoa dalam bahasa yang tak dikenali. Di pojok ruangan, seorang gadis muda dengan mata sembab duduk gemetar, tangannya terikat. Ia bukan warga sekitar, tak ada yang tahu bagaimana gadis itu bisa berada di sana, tapi suara lirihnya masih bergema malam sebelumnya. Saat ia berteriak, minta tolong sebelum sunyi menelan segalanya, Haji Yakut hanya memandangnya dengan mata penuh kepuasan. Di langit-langit, asap tipis membentuk pola aneh seperti sosok bertanduk dan bersayap. Pagi itu, pelanggan tak pernah tahu bahwa mangkuk bakso yang mereka lahap hangat, yang membuat mereka berkeringat puas, telah disiram kuat dari air rebusan yang menyimpan kutukan. Reina, gadis 19 tahun, baru saja diterima bekerja di warung bakso Haji Yakut. Ia datang dari kampung sebelah, polos dan lugu, membawa harapan bisa mengirim uang untuk ibunya yang sakit. Haji Yakut menerimanya dengan senyum ramah dan tangan yang menggenggam. Terlalu lama, yang penting kamu rajin, jujur, dan jangan pernah tanya soal dapur, katanya. Rina tak berpikir aneh-aneh. Ia diberi kamar kecil di belakang dapur, tepat di samping gudang tertutup yang selalu digembok rapat. Malam pertama di sana, ia mendengar suara bisikan dari balik tembok pelan dan sedih, seperti seseorang merintih. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya perasaannya saja, tapi saat lampu padam dan hawa dingin menyelimuti, suara itu makin jelas. Tolong aku. Rina bangun dengan napas terengah dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia membuka pintu kamarnya, tapi koridor gelap, hanya ada nyala redup dari tungku dapur. Ketika ia melangkah mendekat, ia melihat Haji Yakut berdiri di sana. Mulutnya bergerak tanpa suara, menghadap dinding dengan tulisan merah yang tak dikenalnya. Esok paginya, Rina mencoba bertanya pada sesama karyawan, tapi yang lain hanya menggeleng cepat, lalu menyibukkan diri, seakan takut bicara. Dan ketika Rina memandang wajah mereka, ada sesuatu yang aneh seperti mereka semua menyimpan ketakutan yang sama. Malam ketiga, hujan mengguyur deras, petir menyambar hingga listrik padam. Dalam gelap, Rina menggenggam senter kecil dan menyusuri lorong menuju kamar mandi. Di tengah jalan, ia mendengar suara erangan dari gudang terkuncin. Suara itu seperti tangisan perempuan yang disayat perlahan. Rina mendekat, menempelkan telinga ke pintu. Suara itu berhenti tiba-tiba, lalu terdengar suara langkah kaki dari dalam. Rina mundur cepat, jantungnya nyaris meledak. Ketika ia hendak lari, pintu gudang terbuka pelan sendiri. Bau anyir menyergap. Lalu sekilas ia melihat tumpukan kain putih berlumur darah di dalam ruangan itu. Rina berlari kembali ke kamarnya, bersembunyi di balik selimut. Namun malam itu ia tak bisa tidur. Di antara gemuruh hujan, ia mendengar suara lelaki tua membaca sesuatu kalimat-kalimat ganjil yang diucapkan berulang, seperti mantra. Ketika ia intip dari celah jendela kecil, ia melihat Haji Yakut di halaman belakang, memotong kepala ayam hitam sambil menancapkan paku ke tanah. Pagi harinya, semua tampak normal. Pelanggan datang seperti biasa, warung dipenuhi tawa dan aroma menggoda. Tapi Rina melihat satu hal yang janggal. Di pojok warung, duduk seorang pria tua berjubah merah. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang melayaninya. Namun semangkuk bakso tiba-tiba muncul di hadapannya. Padahal tak seorang pun mengantar sore itu. Rina duduk sendiri di belakang. Matanya menatap ke arah pohon beringin tua di ujung halaman. Ia melihat seorang wanita berkerudung hijau berdiri diam di sana.
Tubuhnya kaku seperti patung. Rina mengira itu pelanggan tersesat, lalu menghampiri. Tapi saat sudah dekat, wanita itu menatapnya tajam dan berbisik, "Tinggalkan tempat ini sebelum giliranmu tiba." Rina terhuyung mundur, namun ketika menoleh kembali, wanita itu sudah tak ada. Ia hanya mendapati jejak kaki basah yang menuju ke arah sumur tua di belakang warung. Saat ia melongok ke dalam sumur, airnya keruh dan di dasar terlihat seperti ada kain putih terandan, mirip seragam kerja. Malam harinya, Rina tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia memberanikan diri membuka buku tamu karyawan di meja depan. Di sana, ia membaca nama-nama yang tak dikenalnya. Ada puluhan nama, semuanya perempuan. Usianya tak lebih dari 20, tapi anehnya, hanya 3 orang yang saat ini bekerja di warung. Ia bertanya ke karyawan lain, tapi jawaban mereka mengambang. "Mereka keluar, mungkin pindah," ucap seorang gadis sambil menunduk, tapi sorot matanya penuh kepanikan. Dan malam itu, ketika Rina mengendap ke dapur untuk mengintip kembali gudang, ia mendengar suara tawa laki-laki bergema, diiringi isakan tangis gadis muda. Rina tak bisa tidur malam itu. Mimpi buruk menampakkan wajah-wajah perempuan dengan mata bolong dan tubuh membusuk. Semuanya memanggil namanya. Pagi harinya, ia memutuskan menyelidiki sumur tua yang semalam memperlihatkan kain putih. Ia membawa tali panjang dan senter, lalu menuruni bibir sumur secara perlahan, meskipun tubuhnya gemetar. Dalam sumur, udara begitu dingin dan lembab. Airnya berwarna hijau tua, mengeluarkan bau amis. Saat senter menyentuh dasar, Rina menjadi tertahan. Di dasar sumur itu mengambang beberapa seragam karyawan berwarna merah muda yang ia kenali, sobek dan penuh noda darah. Di antaranya tampak rambut manusia terjerat di besi karat. Sebuah tangan kecil mencuat dari bawah permukaan, seolah ingin meraih bantuan. Rina hampir jatuh karena kaget, tapi segera memanjat keluar dengan tubuh menggigil. Ia memuntahkan isi perut begitu sampai di atas, lalu menangis diam-diam di pojok halaman. Tapi ketika menoleh ke arah warung, ia melihat Haji Yakut menatapnya dari jendela dapur. Senyumnya lebar dan dingin. Ia tahu sejak saat itu bahwa dirinya telah melihat terlalu banyak, dan saat malam tiba, udara kampung Karangjati terasa lebih berat. Angin membawa bisikan, dan semua lampu di kamar Rina mulai berkedip-kedip seperti pertanda buruk sedang mengendap. Keesokan paginya, salah satu karyawan bernama Siti tidak muncul. Haji Yakut mengatakan bahwa ia pulang mendadak karena keluarganya sakit. Tapi Rina tidak percaya. Malam sebelumnya, ia mendengar cerita yang disusul dentuman keras dari gudang. Ketika Rina menyapu di dapur, ia melihat sebuah mangkuk bakso berbeda dari biasanya. Kuahnya lebih kental, warnanya agak kehitaman, dan aromanya menguar tajam menusuk hidung. Salah satu pelanggan yang tampak seperti langganan lama memakannya dengan lahap sambil menggumam, "Yang ini lebih kuat, lebih hangat." Haji Yakut memperhatikan dari balik tirai dengan wajah puas. Rina merasa mual. Ia yakin mangkuk itu berisi bagian tubuh Siti, mungkin darahnya, mungkin yang lebih parah. Ia menyaksikan satu persatu pelanggan seakan ketagihan. Wajah mereka memerah seperti tersihir. Tak satu pun menyadari kengerian yang mereka telan. Ketika malam datang, suara gaduh terdengar lagi dari halaman belakang. Seorang pria membawa sesuatu dalam karung hitam. Rina mengenali karung itu mirip dengan yang dilihatnya di gudang. Di dalamnya, ia mendengar detak jantung yang masih hidup, tapi sangat pelan, seakan tubuh di dalam belum sepenuhnya mati. Malam Jumat Kliwon, Rina pura-pura tertidur lalu mengintai dari celah dinding. Ia melihat Haji Yakut mengenakan pakaian serba hitam, duduk bersila di depan tungku yang padam. Di hadapannya, seekor kambing hitam berdiri dengan mata terbalik ke atas. Di belakangnya, pria berjubah merah yang pernah dilihat Rina kini berdiri lebih dekat. Wajahnya bukan manusia. Ritual dimulai.
Haji Yakut melafalkan doa dalam bahasa kuno, tangannya memegang belati pusaka yang ujungnya berwarna biru tua. Ia menyayat telapak tangannya sendiri, lalu meneteskan darah ke dalam semangkuk kuah bakso mentah. Dari dalam api yang ia nyalakan, muncul bayangan wanita-wanita muda menangis dan meronta. Pria berjubah merah menyodorkan gulungan kain dari kulit manusia. Haji Yakut membacanya dengan suara rendah, lalu terdengar suara, korban harus murni, takut, dan tunduk. Jika melawan, maka jiwamu yang akan kuambil. Rina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Malam itu, setelah ritual usai, Haji Yakut menoleh ke arah tempat persembunyian Rina. Tapi alih-alih marah, ia hanya tersenyum kecil. Tak lama lagi giliranmu, Rina, gumamnya pelan. Esoknya, Rina nekat masuk ke kamar Haji Yakut. Saat pria itu pergi ke masjid, ia menggeledah lemari tua dan menemukan sebuah buku bersampul kulit lusuh. Isinya mencatat tanggal perekrutan setiap karyawan perempuan. Di sampingnya, ada simbol aneh, menyerupai mata dengan lidah menjulur, serta tulisan DITEBUS dalam tinta merah. Beberapa nama diberi garis silang, di bawahnya tercantum waktu tumbal dan manfaat. 1 bulan laris penuh, pengaruh, dan loyalitas pelanggan meningkat. Rina membaca, namanya sendiri terdaftar, dengan tanggal tumbal, 3 hari lagi. Tangannya gemetar, air matanya jatuh ke halaman buku. Di akhir buku, ada sebuah surat kecil bertuliskan, jika kau membaca ini, maka waktumu tinggal sedikit. Tak ada yang selamat kecuali 1 perempuan, dan ia kini gila. Rina menutup buku itu dengan panik saat mendengar langkah kaki mendekat. Ia sempat menyembunyikannya di balik bajunya, lalu keluar perlahan. Tapi dari bayangan di kaca, ia tahu Haji Yakut sudah berdiri di ujung lorong, menatapnya dalam diam. Rina mencari satu-satunya petunjuk perempuan yang selamat, namun kini gila. Ia pergi ke surau tua di pinggir hutan, tempat warga bilang ada seorang perempuan tua yang mengurung diri sejak belasan tahun lalu. Namanya Bu Marni. Konon, ia pernah kerja di warung Haji Yakut juga. Bu Marni menyambutnya dengan tawa serak dan mata nanar. Tapi saat Rina menyebut nama Yakut, wajahnya berubah ketakutan. Ia menggumamkan doa, lalu menggambar simbol aneh di tanah. Kau sudah dicium jin. Dia akan datang malam ini, kecuali kau tumbalkan orang lain. Gadis suci, katanya sambil menangis. Rina menolak. Ia bertanya apakah ada jalan lain, dan Bu Marni hanya memberi 1 benda cermin kecil retak yang dibalut kain kafan. Saat darah mengalir, hadapkan padanya. Jika kuat jiwamu, kau bisa melihat wajah aslinya. Sebelum Rina pergi, Bu Marni sempat berteriak, jangan percaya siapapun, bahkan bayanganmu sendiri bisa berkhianat. Malam itu, hujan turun deras. Rina mengunci diri di kamar, menggenggam cermin retak pemberian Bu Marni. Ia duduk memeluk lutut sambil mengamati setiap bayangan di dinding. Namun saat menatap pantulan cermin, ia melihat sesuatu yang ganjil dirinya. Dalam pantulan tersenyum, padahal ia tak tersenyum sama sekali. Bayangan itu perlahan bergerak sendiri, mengangkat tangan dan menunjuk ke pintu kamar. Lalu terdengar ketukan 3 kali, pelan tapi berat. Rina mendekati pintu, menempelkan telinga. Suara napas berat mengalir dari celah bawah pintu. Lalu suara bisikan serak, Rina, buka, aku bawa keselamatan. Dengan gemetar, ia mundur. Bayangan di cermin kini memperlihatkan sosok lain. Haji Yakut berdiri di belakangnya. Padahal saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Lampu tiba-tiba padam, dan dalam gelap itu, suara langkah mendekat dari lorong. Rina memeluk cermin erat-erat sambil membaca doa dalam hati. Lalu terdengar suara dari dalam dinding, suara ratusan bisikan perempuan, lawan dia. Lawan dengan darahmu, atau jiwamu lenyap. Pagi harinya, Haji Yakut mendadak mengumumkan acara makan besar di warungnya. Sebagai syukuran ulang tahun berdirinya usaha bakso saya, katanya sambil tersenyum ke arah Rina.
tapi mata itu terlalu dalam, seolah tahu semua yang sedang disembunyikannya. Seluruh kampung diundang orang-orang. Berdatangan dengan pakaian bagus, membawa anak-anak. Tawar yang terdengar di antara aroma bakso yang lebih tajam dari biasanya. Tapi Rina tahu ini bukan syukuran, ini pesta untuk menyambut tumbang. Ia mencuri lihat ke dapur di dalamnya. Kuali besar mendidih dengan isi berwarna pekat. Di sampingnya, seekor ayam cemani tergeletak tanpa kepala. Dan ada satu potongan kain yang ia kenali. Baju kerja Siti yang katanya pulang karena keluarga sakit. Haji Yakut berdiri di sampingnya, mengaduk kuah sambil melantunkan ayat tak dikenal. Sebelum acara dimulai, pria berjubah merah itu kembali muncul. Kali ini, ia duduk di meja tengah. Wajahnya lebih jelas, kulit seperti tembaga terbakar. Mata menyala merah, dan lidah panjang menjulur sesekali. Rina merasa napasnya tercekat saat pria itu menatapnya langsung dan tersenyum seolah berkata, "Giliranmu." Sebentar lagi, saat malam tiba, warung telah dikosongkan dari pelanggan. Hanya tinggal beberapa karyawan dan Haji Yakut yang mengunci semua pintu. Rina pura-pura sakit dan bersembunyi di ruang belakang dari celah dinding. Ia menyaksikan ritual itu dimulai. 2 lilin besar dinyalakan. Warnanya hitam dan darah di antara keduanya ada altar kecil dari batu tua. Di atasnya diletakkan foto-foto para karyawan yang telah hilang, dan di tengah, foto Rina dengan tetesan darah di sudutnya. Haji Yakut membaca doa dengan mata tertutup. Pria berjubah merah berdiri di belakangnya. Kedua tangannya diangkat ke langit-langit. Terdengar suara teriakan, bukan dari orang hidup, tapi seperti jeritan roh yang tersiksa. Dan dari balik bayangan, muncul sosok-sosok perempuan berambut panjang, tubuh membusuk, menari di sekeliling altar. Salah satu dari mereka mendekati foto Rina dan berbisik, "Kami menunggu." Satu lagi, lalu gerbang dibuka. Rina tak tahan, ia mundur, tanpa sadar menjatuhkan benda logam. Suaranya menggema keras, ritual terhenti, semua kepala menoleh ke arah ruang belakang. Rina berlari, menerobos pintu belakang. Hujan turun lagi, deras. Langkah-langkah kaki mengejarnya dari belakang. Ia sempat terjatuh di lumpur, tapi terus berlari ke arah surau tua, tempat Bu Marni tinggal. Saat tiba, ia menemukan pintu terbuka dan Bu Marni tergeletak bersimbah darah. Matanya terbuka lebar, namun di tangannya, Bu Marni menggenggam kertas. Musuh peta jalan hutan menuju petilasan pagar gaib, tempat di mana perjanjian pesugihan bisa diputuskan. Tapi hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah ditandai sebagai tumbar. Rina menyadari dirinya, satu-satunya harapan. Ia mengambil peta, lalu lari ke arah hutan. Dari balik pepohonan, terdengar jeritan nama Rina, kadang suara lelaki, kadang suara wanita menangis. Bahkan, beberapa kali ia melihat dirinya sendiri berdiri di kejauhan, memanggil dengan tangan terulur. Pohon-pohon di hutan tampak lebih hidup malam itu. Mereka berbisik, menunduk, seperti menatap Rina yang lari membawa takdirnya sendiri. Setelah berjam-jam menembus hujan dan gelap, Rina tiba di sebuah batu besar berbentuk kepala kerbau. Di bawahnya, ada lingkaran batu yang tertata seperti altar. Di tengahnya, tergurat tulisan tua dalam bahasa Jawa kuno. Hanya darah tumbal yang bisa memutus janji. Rina menggenggam cermin retak dan menyayat telapak tangannya. Darah menetes ke tanah, angin berhenti seketika, tanah berguncang pelan. Lalu dari balik batu, muncul cahaya merah dan sosok perempuan-perempuan terbakar mereka yang dulu ditumbalkan. Mereka mengelilingi Rina dan membisikkan mantra. "Tunjukkan wajahnya, akhiri ikatan, tapi kau harus membayar dengan satu kenangan yang kau cintai." Rina bingung, tapi mengangguk. Dari dalam lingkaran, muncul bayangan Haji Yakut, tapi kali ini, wajahnya berubah jadi makhluk menyerupai kambing, matanya 9. Mulutnya menganga dengan taring runcing. Ia meraung marah, mencoba masuk ke dalam lingkaran batu,
Namun cermin retak yang Rina pegang mementulkan wajah sejatinya. Makhluk itu berteriak nyaring dan perlahan terurai menjadi abu hitam. Setelah Haji Yakut musnah dalam wujud iblisnya, Rina pingsan. Saat ia bangun, pagi menjelang, hujan telah reda. Ia kembali ke kampung dan mendapati warung bakso sudah jadi puing hangus. Polisi menyebutnya kebakaran akibat tabung gas meledak. Tapi Rina tahu, malam itu bukan gas yang terbakar melainkan iblis yang kehilangan janjinya. Warga tampak linglung. Beberapa pelanggan tetap mengalami hal aneh, muntah darah, bermimpi makan daging manusia, bahkan ada yang hilang ingatan. Semua seolah dihukum atas ketamakan mereka. Rina mencoba hidup baru, pindah ke kota, tapi malam-malamnya masih dipenuhi bisikan. Dan ia sadar, ia telah kehilangan kenangan tentang ibunya. Wajahnya hilang dari foto, dari pikirannya. Itulah harga pemutusan perjanjian. 3 bulan telah berlalu. Rina tinggal di kos kecil di kota, bekerja sebagai pelayan kafe. Kehidupannya nyaris normal. Tapi malam-malamnya masih dihantui mimpi tentang warung bakso, tentang darah, tentang gadis-gadis yang ditumbalkan. Ia mengira semuanya akan berakhir setelah Haji Yakut musnah. Tapi satu malam, saat pulang kerja, ia melihat mangkuk bakso diletakkan di depan pintu kosnya. Kuahnya masih panas di atasnya. Sehelai rambut panjang melayang. Rina membuangnya sambil gemetar. Namun sejak malam itu, setiap hari pukul 3 dini hari, mangkuk bakso baru muncul lagi dengan isi yang semakin aneh. Potongan kuku, serpihan kain, bahkan gigi kecil. Ia memutuskan memasang kamera pengintai. Hasil rekamannya membuat darahnya membeku. Sosok yang meletakkan mangkuk itu tak terekam sepenuhnya. Hanya bayangan hitam legam setinggi 2 meter dengan kepala botak dan tanduk kecil. Saat Rina mempaus pada detik ke-44, terlihat satu kilatan wajah Haji Yakut membusuk, tersenyum padanya. Ia segera membakar mangkuk itu. Tapi malam berikutnya, suara lelaki tua berbisik dari ventilasi kamar, "Ikatan belum selesai, aku lapar, 1 tumbal belum ditebus." Rina mulai kehilangan kendali. Ia mendengar langkah kaki di loteng, meski kamarnya berada di lantai 3, benda-benda bergerak sendiri, teleponnya sering berdering. Tapi saat diangkat, hanya terdengar suara gadis menangis. Ia mencoba minta tolong pada pemuka agama, tapi setiap kali ustaz datang, lampu padam, dan ruangan berbau daging gosong. Pada suatu malam, ia mengunci semua pintu dan jendela, lalu bersembunyi di bawah selimut. Tapi jam 3 pagi, pintu kamarnya terbuka sendiri. Padahal rantainya masih menggantung. Angin dingin menyeruak, disertai bau kuali mendidih dari dalam kamar mandi. Air mengalir sendiri. Saat ia melongok, cermin kamar mandi telah penuh koretan darah. Tebus atau gantikan. Ia mulai meragukan pikirannya. Apakah ia harus mengorbankan orang lain? Apakah memang benar satu-satunya jalan keluar adalah menggantikan posisi tumbal? Tapi wajah-wajah para korban selalu hadir saat ia berpikir demikian, seolah memperingatkan, jangan ulangi kejahatan Yakut. Ketika ia kembali ke kamar, cermin retak pemberian Bu Marni tergeletak di atas bantal. Padahal ia sudah menguburnya di huta, di pantulannya. Ia melihat dirinya sendiri. Tersenyum seperti Yakut dulu, Rina kembali ke Karangjati, ingin mencari jawaban di reruntuhan warung bakso. Tempat itu kini dipagari polisi, tapi warga sudah jarang membicarakannya. Seperti dilupakan paksa, ia bertemu seorang kakek tua yang pernah jadi pelanggan tetap. "Kami semua makan dari daging mereka, kau pikir dosa bisa dibagi rata? Tidak, kau bawa kutukan itu sekarang," kata sang kakek. Matanya kosong. Di bawah puing-puing dapur, Rina menemukan sebuah kotak besi yang tak terbakar. Di dalamnya, satu lembar perjanjian pesugihan yang belum terbakar sempurna. Namanya tercatat jelas di baris terakhir. Rina Suwarni belum ditebus. Ia menangis, berlutut, lalu berteriak ke langit. Tapi malam itu, bayangan Haji Yakut muncul.
kembali, lebih nyata dari sebelumnya. Kali ini ia berbicara dengan suara serak. Aku hanya perantara, yang kau lawan bukan aku, tapi mereka yang lapar. Kau hanya sisa. Satu terakhir untuk mereka. Rina sadar ia bukan hanya korban, ia kini penjaga gerbang, dan gerbang itu tak akan tertutup, kecuali ia membuat pilihan kejam. Seminggu kemudian, di sebuah sudut kota kecil, sebuah warung bakso baru dibuka. Pemiliknya, seorang perempuan muda, berhijab. Wajahnya tenang tapi mata sayunya tak bisa menyembunyikan beban jiwa. Ia menamai warung itu Bakso Rasa Rindu. Pelanggan mulai berdatangan. Rasanya lezat, seperti ada cita rasa yang tak bisa dijelaskan. Dalam seminggu, warung itu viral. Banyak yang datang dari jauh hanya untuk mencoba semangkuk saja. Tapi tak ada yang tahu bahwa di bagian belakang ada kamar kecil yang dikunci rapat. Dengan aroma amis menyengat keluar dari celah pintunya. Setiap tanggal 13, warung tutup. Pada malam itu, asap hitam mengepul dari cerobong dapur, dan orang-orang sekitar mengaku melihat perempuan muda itu berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Dengan bayangan lain berdiri di sampingnya, lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih lapar. Rina telah menyerah. Ia tidak membunuh, tidak menculik, tapi ia membiarkan pesugihan itu hidup kembali dengan wajah baru, dengan senyum yang tenang. Di ujung kota, seorang gadis bernama Risa mencari kerja. Ia polos, lugu, dan ingin membantu ibunya yang sakit. Ia mendengar tentang warung bakso Rasa Rindu yang sedang mencari pelayan. Saat ia masuk dan bertemu pemiliknya, perempuan itu menyambut dengan senyum hangat. "Kamu mau kerja di sini?" "Sayang," Risa mengangguk semangat, "saya siap kerja keras." Perempuan itu, Rina mengelus kepalanya lembut, "Yang penting kamu rajin, jujur, dan jangan pernah tanya soal dapur." Dan malam itu, dari dapur belakang, kuali besar kembali mendidih, asap mengepul tinggi, di antara gemuruh air dan bisikan. "Roh, satu doa dipanjatkan dari mulut seorang gadis muda, ya Allah, selamatkan aku." Tapi di tempat-tempat seperti ini, doa tak pernah sampai ke langit.